Halo semuanya, selamat datang di channel saya EduStack. Channel yang berisikan tentang informasi dan edukasi yang menarik untuk Anda semuanya. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, serta percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nah, sebelum saya akan mereview tentang materi pembelajaran kecepatan rata-rata dan percepatan rata-rata serta kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Oke, langsung saja kita lihat penjelasannya. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dalam selang waktu tertentu sama dengan hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Nah, hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu. Nah, secara matematis dituliskan kecepatan rata-rata V, notasinya V sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Ini persamaannya dengan delta X atau perpindahan itu sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal. Maka persamaannya menjadi V sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal dibagi selang waktu. Dengan X2 adalah posisi akhir saat T2. X1 adalah posisi awal saat T1. Kecepatan sesaat adalah nilai limit kecepatan rata-rata ketika selang waktu mendekati 0. Kecepatan sesaat adalah nilai limit kecepatan rata-rata ketika selang waktu mendekati 0. Untuk selang waktu mendekati 0 atau delta T mendekati 0, nah selang waktu delta T-nya itu sangat kecil. Nah, secara matematis dituliskan untuk kecepatan sesaat V sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta X per delta T. Nah, persamaan matematis untuk limit delta X per delta T yang mendekati 0 ini sama dengan kita menyelesaikan dalam bentuk fungsi diferensial, yaitu V sama dengan turunan pertama posisi perpindahan atau turunan pertama posisi terhadap waktu. Kecepatan sesaat limit delta T mendekati 0 dari delta X per delta T itu sama dengan penyelesaiannya dengan menggunakan metode diferensial. Metode diferensial yaitu turunan pertama posisi fungsi posisi terhadap waktu. Nah, selanjutnya hubungan posisi dan kecepatan. Hubungan posisi dan kecepatan dari metode diferensial ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan fungsi integral. Posisi sama dengan integral dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Nah, jika terdapat posisi awal, jika terdapat posisi awal sebuah partikel atau benda yang memiliki fungsi terhadap waktu, maka posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah integral fungsi kecepatan terhadap waktu. Posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah
integral fungsi kecepatan terhadap waktu. Contoh, sebuah benda bergerak lurus dengan persamaan posisi X sama dengan T kuadrat tambah 2T tambah 1 dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Nah, artinya posisinya akan berubah setiap waktu sesuai dengan persamaan X sama dengan T kuadrat tambah 2T tambah 1. Jika X dalam meter dan T dalam sekon, tentukanlah A. Kecepatan rata-rata benda dari selang waktu T sama dengan 1 sekon hingga T sama dengan 2 sekon. B. Kecepatan sesaat benda saat T sama dengan 2 sekon. Kita selesaikan yang A. Untuk persamaan fungsi posisi T kuadrat tambah 2T tambah 1. Nah, kita harus mencari dulu posisi awal saat T sama dengan 1 sekon dan posisi akhir saat T sama dengan 2 sekon. Untuk posisi awal T sama dengan 1 sekon, posisinya T kuadrat tambah 2T tambah 1 saat T sama dengan 1 sekon. Tinggal gantikan setiap T dengan 1 sekon. 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 1, 4 meter. Posisi awal. Selanjutnya untuk posisi akhir, T kuadrat tambah 2T tambah 1 saat T sama dengan 2 sekon. Posisi akhirnya tinggal menggantikan setiap T dengan 2 sekon. 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 1. 2 kuadrat 4, 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8 tambah 1, 9 meter. Posisi awalnya 4 meter, posisi akhirnya 9 meter. Sehingga kecepatannya untuk kecepatan rata-rata V sama dengan perpindahan terhadap selang waktunya. Atau posisi akhir dikurang posisi awal, waktu akhir dikurang waktu awal. Posisi akhirnya tadi 9 meter, dikurang posisi awalnya tadi 4 meter, dibagi 2 sekon dikurang 1 sekon. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 5 meter per sekon. 9 kurang 4, 5 per 2 kurang 1, 1, 5 per 1. Jawabannya adalah 5 meter per sekon. Selanjutnya bagian yang B. Kecepatan sesaat benda saat T sama dengan 2 sekon. Persamaan fungsi posisi T kuadrat tambah 2T tambah 1. Kecepatan sesaat V sama dengan adalah limit delta X mendekati 0. Di limit delta T mendekati 0 saat delta X per delta T. Dari delta X per delta T. Atau penyelesaiannya adalah V sama dengan turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu. Turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu. Kalau kita masukkan persamaannya, fungsinya T kuadrat tambah 2T tambah 1 terhadap waktu. Jadi tidak ada yang dibagi dengan dt. Tidak ada yang dibagi dengan dt. Tanda per ini menyatakan terhadap waktu. Nah, misalnya sebuah fungsi adalah a t
pangkat N, yang mana T adalah bilangan eksponennya, N adalah bilangan berpangkat. Misal turunan dari AT pangkat N tambah konstanta C terhadap waktu. Maka caranya adalah pangkatnya dikali dengan bilangan A. Berarti A dikali N, kemudian ada variabel T, karena kita turunkan terhadap T. Selanjutnya pangkatnya dikurang 1. Pangkatnya dikurang 1. Nah, turunan dari konstanta adalah 0. Sekali lagi, turunan dari A kali T pangkat N tambah C, turunannya ketika diturunkan terhadap T, pangkatnya dikalikan dengan bilangan A kali N, kemudian T adalah variabelnya, selanjutnya pangkatnya dikurang 1, tambah konstanta, turunannya adalah 0. Selanjutnya kita ke persamaan fungsinya. Maka kecepatan sesaat fungsinya di sini ada bilangan 1, 2 kali 1, 2T, pangkatnya kurang 1, ditambah, ini pangkat 1 kali 2, 2 kali 1, T pangkat, ini ada pangkat 1, 1 kurang 1, ini adalah konstanta, turunannya adalah 0. Kita sederhanakan, 2T pangkat 1 ditambah 2, ini adalah T pangkat 0, hasilnya 1. Maka fungsi kecepatannya adalah 2T tambah 2 dalam satuan meter per sekon. Kemudian pertanyaannya adalah saat T sama dengan 2 sekon. Tinggal kita masukkan nilainya 2 sekon terhadap T-nya. Sehingga kecepatan sesaatnya 2 dikali 2 tambah 2. Kecepatan sesaatnya 4 tambah 2 adalah 6 meter per sekon. Saat T sama dengan 2 sekon. Contoh yang kedua, kecepatan sebuah partikel yang bergerak dalam sumbu X memenuhi persamaan Vx sama dengan 3T kuadrat kurang 2T tambah 8 meter per sekon. Berarti kecepatannya terhadap sumbu X akan selalu berubah terhadap waktu T. Tentukan posisi partikel tersebut saat T sama dengan 2 sekon jika posisi awalnya di 4 meter. Nah, ini tadi hubungan antara kecepatan dengan posisi. Kita selesaikan. Fungsi kecepatannya 3T kuadrat dikurang 2T tambah 8 dalam meter per sekon. Menentukan posisi dari fungsi kecepatan. Nah, metode yang tepat adalah metode integral. Fungsi posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah integral fungsi kecepatan terhadap waktu. Nah, posisi awalnya ada di 4 meter ditambah integral dari fungsi kecepatannya 3T kuadrat kurang 2T tambah 8 terhadap waktu T. Nah, misal tadi persamaannya adalah A T pangkat N tambah konstanta. Misal ini mau kita integralkan terhadap variabel T. Maka cara mengintegralkannya adalah pangkatnya ditambah 1 A
T pangkat N tambah 1, kemudian dibalik ke bawah per N tambah 1. Pangkatnya ditambah 1, kemudian menjadi penyebut di bilangan A. Ditambah setiap konstanta diberi variabel T. Nah, seperti itu cara mengintegralkannya. Kita lanjut ke soal. Maka posisi akhir sama dengan 4 tambah. Hasil integralnya pangkat tambah 1. 3. T tambah 1, 2 tambah 1. Kemudian per, ini pindah jadi penyebut. 2 tambah 1. 3 dikurang, ini ada pangkat 1, 2 T, 1 tambah 1. Kemudian pangkatnya pindah jadi penyebut, 1 tambah 1, 2. Kemudian ditambah, ini adalah konstanta. Kalau integral konstanta, tinggal ditambah variabel T. Kita sederhanakan. 4 tambah 3 per 3, 1. T pangkat 3 dikurang 2 per 2, 1. T pangkat 1 tambah 1, 2. Tambah 8T. Kemudian pertanyaan di soal saat T sama dengan 2 sekon. Saat T sama dengan 2 sekon, tinggal gantikan setiap T dengan 2 sekon. Posisi akhir sama dengan 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 tambah 8 kali 2. Sama dengan 4 tambah 8 kurang 4 tambah 16. Maka posisi akhirnya adalah 4 habis 8 tambah 16, hasilnya adalah 24 meter. Selanjutnya adalah percepatan rata-rata. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, suatu benda yang bergerak dengan percepatan tetap apabila perubahan kecepatannya selalu sama dalam selang waktu yang sama. Percepatan rata-rata secara matematis dituliskan A sama dengan delta V per delta T. Atau percepatan rata-rata sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu pada saat kecepatan yang pertama. Nah, ini adalah persamaan secara matematis untuk menentukan percepatan rata-rata. Percepatan sesaat adalah nilai limit percepatan rata-rata ketika selang waktu mendekati 0, delta T mendekati 0 untuk selang waktu yang sangat singkat. Nah, secara matematis dituliskan A sama dengan limit delta T mendekati 0 dari perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, penyelesaian limit ketika waktunya mendekati 0 itu sama dengan cara menyelesaikan dengan proses diferensial, yang mana persamaannya A sama dengan turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk hubungan antara percepatan dengan kecepatan.
dengan percepatan. Hubungannya, jika ingin menentukan kecepatan dari fungsi percepatan, nah metodenya adalah dengan menggunakan metode integral. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah integral fungsi percepatan terhadap waktu. Contoh nomor 3. Vektor kecepatan sebuah partikel dinyatakan sebagai V sama dengan 2 tambah 12T I tambah 3 tambah 5T J dalam meter per sekon. Tentukan besar percepatan partikel saat T dalam 2 sekon. Nah, jika fungsi kecepatan memiliki huruf I atau J, nah itu namanya vektor komponen terhadap sumbu X. Jadi I adalah vektor komponen sumbu X dan J adalah vektor komponen sumbu Y. Maka 2 tambah 12T ini adalah untuk koordinat di sumbu X dan 3 tambah 5T ini adalah fungsi untuk koordinat sumbu Y. Nah, untuk menentukan besar percepatan partikel saat T sama dengan 2 sekon, maka kita gunakan persamaan percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat A sama dengan turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu sama dengan turunan dari 2 tambah 12T I tambah 3 tambah 5T J meter per sekon terhadap waktu. Nah, untuk fungsi seperti ini, turunan persamaan seperti ini, yang kita turunkan adalah satu di vektor komponen I dan satu lagi di vektor komponen J. Maka fungsinya adalah turunan dari konstanta 0 tambah turunan dari 12T. Ini adalah 12 seperti cara yang sebelumnya kita bahas. Terhadap vektor komponen I tambah turunan konstanta 3 adalah 0 tambah 5T, turunan 5T adalah 5 vektor komponen J. Nah, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kita sederhanakan 0 tambah 12 berarti 12I tambah 5J. Percepatannya, nah yang ditanya adalah besar percepatan partikel. Menentukan besar percepatan ini adalah fungsi vektornya, maka besar percepatan dalam vektor sama dengan akar percepatan terhadap sumbu X dikuadratkan tambah percepatan terhadap sumbu Y dikuadratkan. Nah, I adalah vektor komponen sumbu X dan J adalah vektor komponen terhadap sumbu Y. Maka besar percepatannya akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 tambah 25 itu adalah 169. Maka besar percepatannya adalah akar 169 adalah 13 meter per sekon kuadrat.